masa depan, kehidupan pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat ini dengan baik. Karena itu, hikmat itu sangat diperlukan bagi kehidupan, keberlanjutan kehidupan sebagai orang percaya. Pesan yang ketiga, perintah untuk memelihara hikmat dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan itu sangatlah penting. Sebab terkadang karena kemanusiaan kita ceroboh. Karena kemanusiaan kita, langkah-langkah kita seakan-akan menjadikan Tuhan nomor 2, bahkan nomor 3 dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang berat. Sekarang ini katong semua tahu, ya, Tuhan Yesus pernah bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku? Ya, mengapa Tuhan bertanya seperti itu? Apakah pertanyaan itu pertanyaan tidak berhikmat? Menurut kamu siapakah aku? Anto yang bertanya, menurut kalian siapakah aku? Tetapi Anto bertanya, menurut kamu siapakah aku? Ternyata ada hal yang penting dalam pertanyaan itu. Ketika kita melihat dengan kacamata iman dan kacamata hikmat Allah. Hubungan yang serius dengan Allah. Hubungan yang harmonis dengan Allah. Hubungan yang intim dengan Allah akan kemudian memunculkan hikmat dengan memberikan pertimbangan dan kebijaksanaan. Karena itu, firman lain pun pernah kita dengarkan dan kita bacakan. Berdirilah di atas dasar imanmu sendiri. Ya, Anto firman itu bilang begitu. Berdirilah di atas dasar imanmu sendiri. Bukan berdiri di atas iman orang tua atau orang lain. Mengapa? Kebenaran itu mengingatkan kita membangun relasi secara intim pribadi dengan Tuhan Allah adalah sesuatu yang sangat penting. Supaya saudara-saudara dan saya bisa menjadi saksi tentang Kristus yang hidup. Sekarang ini banyak orang yang sakit. Ya, banyak orang yang sakit. Ya, Tuhan juga punya alat. Tuhan punya alat, yaitu tenaga medis. Tuhan punya alat juga sebagai seorang pelayan. Tuhan punya alat. Tetapi ingat, Tuhan mengingatkan. Dalam bagian firman yang lain Tuhan bilang, imanmu yang menyelamatkan kamu. Sebab sekarang ini kan orang lebih hitung, ini jam 9 beta minum obat apa? Apalagi sakit lalu orang tua. Jam 1 beta minum obat apa? Jam 7 malam beta minum obat apa? Pertanyaannya, ingatan tua, ada tunggu ketong minta dari tua. Supaya antu kasih berkat kesembuhan per katong. Ada orang bilang, ora et labora. Berdoa dan bekerja, itu benar. Ora et labora. Sebab terkadang juga karena pikiran banyak. Katong pi dokter ini, dia pun diagnosa yang sesuai dengan katong pindah di dokter lain. Betul toh Bapak Ibu toh? Iya. Nanti sampai di dokter ini akan betul. Beta minum obat sampai beta pun talinga sen dengar sebelah ini, tapi beta belum baik-baik. Ya, ingatan firman Tuhan yang lain bilang, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Dalam menjalani kehidupan ini dalam hikmat Allah itu orang mesti tenang.
Sebab kalau pindah-pindah dokter dengan pindah-pindah diagnosa, nanti lama-lama obat itu bukan jadi berkat, tapi obat itu jadi racun. Karena itu Tuhan Yesus pernah bertanya untuk murid-murid, menurut kamu siapakah aku? Jawaban para murid adalah implementasi sebuah pemaknaan tentang jalan bersama-sama dengan Kristus. Karena itu ada yang bilang engkau Mesias, engkau juru selamat, engkau guru, engkau dokter, engkau tabib. Ya, karena itu kalau keluarga Rehata ditanya, menurut kamu siapakah aku? Kalau beta pembapa bilang Mesias, belum tentu beta jawab Mesias. Karena perjumpaan dengan Tuhan, jawaban-jawaban Tuhan itu berbeda. Katong bisa bertanya kepada siapapun tentang pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Mereka akan menceritakan tentang kasih dan kuasa Tuhan yang berlaku di tengah-tengah kehidupan keluarga pribadi mereka. Tapi ingatan Tuhan bentuk katong dan Tuhan pun cara. Tuhan bentuk katong dengan anto pun mau itu. Sebab terkadang katong atur iko katong pun mau, baru katong minta Tuhan sahkan katong pun kemauan ini. Ya, padahal kan sing begitu. Katong tanya per Tuhan jalan mana yang mesti beta lewati supaya akan jadi berkat. Bukan beta supaya jalan dulu, supaya bilang Tuhan berkati beta pun perjalanan. Itu kan keliru. Itu katong suatur Tuhan. Dengan hikmat katong akan mempertimbangkan banyak hal. Katong bisa melihat dengan tenang, dengan baik sebenarnya adakah sesuatu maksud-maksud Allah di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup yang berat itu. Ingat, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak ada rancangan Allah yang tidak baik. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, tidak ada orang yang bisa membatasi. Kalau Tuhan Allah mengizinkan kita melihat semuanya dan mengalami semuanya, jalanilah dalam pengharapan yang sungguh. Sebab akhir dari sebuah perjalanan iman, kita akan ada di labuhan yang teduh. Saudara-saudara dan saya akan bersaksi tentang Kristus yang hidup. Saudara-saudara dan saya akan bersaksi bahwa Allah itu berkuasa di bumi dan di surga, yang mengatur segala sesuatu. Katong sih bisa atur dunia ini, alam ini, dengan katong pun hikmat manusia. Ya, ibu dan bapak, banyak orang yang sudah punya sekolah tinggi. Ya, orang Israel kurang pintar, orang Palestina kurang pintar. Oh, sih, dong pintar. Ya, dong pintar. Tapi mengapa sih aman-aman? Ya, karena itu orang meminta hikmat. Yang meminta hikmat itu dia harus merendahkan diri, tunduk dan mencari kehendak Allah di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu kalau sampai sekarang ini, untuk anak-anak muda yang sudah selesai sekolah, sudah sarjana, belum dapat pekerjaan, ingat bersyukur saja. Sebab Anto bilang segala sesuatu itu ada waktu. Dan itu Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu, bukan kita punya waktu. Masa-masa ini bukanlah lagi masa-masa mujizat, tetapi masa karya Roh Kudus, masa peperangan iman. Orang harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Itulah jalan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Jalan ini harus kita tempuh bersama. Ingat, jaga persekutuan ini baik-baik. Ya, jaga persekutuan ini baik-baik. Satu mengasihi yang lain, dan mengasihi itu, kasih itu tidak boleh pura-pura. Ya, itu nanti Tuhan marah.
Kasih itu tidak boleh pura-pura. Bukan bicara manis di belakang bikin sembahyang per orang. Itu sembunyi. Itu untuk marah itu. Kasih itu harus menjadi sesuatu yang berakar dalam hati, batin dan pikiran seluruh warga jemaat, seluruh pelangkat pelayan dan jemaat ini. Supaya kita menjadi jemaat yang solid, solider, tetapi kita diberkati. Sebab orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk menghadapi banyak tantangan. Ya, karena itu bersyukurlah. Di tengah-tengah tantangan itu, saudara-saudara dan saya Tuhan kasih hikmat supaya memiliki pertimbangan dan kebijaksanaan. Ya, supaya dari kehidupan kita bisa menceritakan tentang bagaimana Allah berkuasa, berdaulat, tetapi Allah yang begitu mengasihi kita. Antu tidak akan pernah mempermalukan umat yang benar-benar menaruh harapannya sungguh-sungguh kepada Allah. Tidak. Allah akan senantiasa mengangkat, menjaga dan melindungi kita, seluruh pelayan dan umat. Tidak ada celah pun yang akan dipergunakan kegelapan untuk menghancurkan persekutuan ini. Dengan hikmat, dengan pertimbangan dan kebijaksanaan, taruhlah itu dalam loh hati batin kita bersama supaya kita tetap tenang dan berdoa. Ya, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Sebab yang biasa bikin kacau itu cuma setan saja. Yang tidak mau ketong hidup dalam ketenangan dan hidup saling mengasihi satu dengan lain cuma satu, setan. Karena itu jangan ikut setan pun mau. Ya, kalau orang tua bilang tete momo, tete momo, gelap. Saya pernah lihat anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang, dong hidup sehari saja, hidup tenang, hidup senang, tidak. Tapi ingat, antua yang baik itu, yang subawa tarang itu, antua ada jaga katong. Katong harus yakin itu. Katong po orang tua yang susing kuat lah, Tuhan kasih kekuatan. Harus yakin itu. Yang sakit juga Tuhan pasti sembuhkan. Masa depan itu ada dalam tangan Tuhan, karena itu senantiasa berharaplah kepadanya. Ya, kalau anak-anak dong takut Tuhan saja, itu berkat besar dalam rumah tangga. Anak-anak yang takut Tuhan saja, dong bikin orang tua tidur nyenyak. Karena itu mintalah, sebagai orang tua mintalah berkat bagi jemaat ini. Tetapi juga bagi anak-anak muda ini supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Sebab saudara-saudara sebagai orang tua di dalam jemaat ini sudah memiliki banyak perjalanan beriman sebagai orang percaya. Nasihat-nasihat itu, wejangan-wejangan itu harus ditularkan, harus diturunkan bagi kehidupan saudara-saudara di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara-saudara, tetapi juga keluarga-keluarga yang lain. Sebab itulah kekuatan bagi kita semua sebagai orang percaya, selaku pelayan dan umat di jemaat ini untuk tetap bertahan. Berdoalah senantiasa. Sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Apa yang Tuhan katakan itu adalah amin, ya dan amin. Itu adalah benar. Karena itu peganglah itu. Tetaplah menjadi baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Tetap berharaplah kepada Allah di dalam anugerahnya. Sebab beliau tidak tidur. Beliau melihat semuanya. Mintalah yang baik bagi orang-orang yang memusuhi kita. Mintalah berkat bagi orang-orang yang merancangkan ketidakbaikan bagi kehidupan kita selaku pribadi, keluarga maupun persekutuan jemaat. Itulah yang Yesus ajarkan. Tetaplah bertahan dan tetaplah setia.
Sebagaimana Allah yang kita imani dan sembah adalah Allah yang setia. Peganglah itu, tanamkanlah itu dalam lubuk hati batin kita, dan tetaplah berhikmat. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Persembahan pujian dari solois Saudari Grace Talapesi. Never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up
fire in the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan di saat ini. Dengarlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita, karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Engkau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang
ajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ya Tuhan, hanya
Jemaat, mari kita berdoa secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara pemuda sektor Mawar Sarun. I will call upon the Lord. I will call upon the Lord. Who is worthy to be Who praised? is worthy to be praised? Shall I be saved from my Shall I be enemies? saved from my enemies? I will call upon the Lord. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. Jesus Christ died for me. Jesus Christ died for me, And he took away my and sin. He took away my sins. I will live with Him for eternity. Jesus Christ died for me. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. The Lord liveth, and blessed be the rock, and let the God of my salvation be exalted. I will call upon the I will call upon the Lord.
Jemaat kekasih Kristus, mari kita tenang. Kita ada dalam doa syafaat. Mari berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah pemilik kehidupan kami umat-Mu dan seluruh hasil ciptaan-Mu. Di hari Dominggu Maha Tuhan yang kudus ini, di gereja jam ketiga, di jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, kuasa Roh Kudus-Mu itu menggerakkan umat-Mu dan para pelayan datang di dalam rumah Tuhan Niel. Kami memuji, kami membesarkan nama Tuhan Allah melalui nyanyian-nyanyian kami. Syukur kami, mazmur kami. Kami memberi diri dan hidup kami berkat-berkat yang Tuhan Allah berikan. Kami mendengarkan bagian firman-Mu. Bapa, inilah ibadah kami. Bapa kenal kami umat Tuhan sebagai orang tua yang sudah lanjut usia, sebagai pemuda dan pemudi anak-anak, sebagai pelayan-Mu. Kami datang di dalam rumah Tuhan ini, membawa hidup dan kehidupan kami, membawa beban-beban pergumulan kehidupan kami masing-masing, secara pribadi, keluarga, persekutuan ini Bapak. Tanggung jawab yang Bapak percayakan di atas pundak kami masing-masing. Kami meminta Tuhan mendengarkan suara hati kami, umat Tuhan dan para pelayan yang selalu berharap kepadamu. Bapak menjawab semuanya seturut cinta dan kasih sayang Tuhan Allah bagi kehidupan kami semua. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan. Bagi yang putus asa dan hilang harapan, Bapak teguhkan iman dan pengharapan. Bagi yang sakit, Bapak sembuhkan. Bagi yang berbeban berat, Tuhan Allah angkat beban-beban itu dari pundak-pundak kami. Ya pengasih, ya penyayang, ya rahmani, yang berkuasa atas tubuh, roh dan jiwa kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu, dan kami meminta biarlah roh dan hikmat Allah itu, sebagaimana Bapa membentuk bumi dan segala isinya, langit, daratan, dan samudera raya dengan hikmat Allah. Kami percaya hikmat Allah itu telah Bapa taruh dalam hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki pertimbangan-pertimbangan yang baik dalam kebijaksanaan Allah. Pegang tangan umat-Mu dan hamba-hamba Allah dalam menjalani hari-hari hidup, bergumul bagi kehidupan jemaat ini Bapa. Tuhan, biarlah kuasa-Mu ya Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menjaga kami Tuhan, memberi kekuatan Tuhan. Bagi kehidupan orang tetua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan kasih kesehatan, umur panjang, terutama kekuatan iman, supaya mereka tetap ada menjadi sombar bagi perjalanan kehidupan kami umat Tuhan dan para pelayan di jemaat ini Bapa. Wejangan dan petua-petua mereka adalah wejangan-wejangan hikmat, karena Tuhan telah membentuk mereka menjalani hari-hari hidup sampai kepada usia yang lanjut ini dengan begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup dan tantangan yang berat. Tuhan, jaga orang tetua kami, jaga pemuda dan pemudi di jemaat ini. Bagi yang belum memiliki pekerjaan, Tuhan cari dan berikan. Bagi yang masih menanti, Tuhan teguhkan iman dan pengharapan mereka.
masih duduk di bangku-bangku pendidikan, di bangku-bangku perkuliahan, Tuhan memberkati mereka. Ya Bapa, pengasih dan penyayang, kami berdoa kepada Tuhan Allah menyerahkan jemaat ini kepadamu. Mulai dari sektor Mawar Saron, Dahlia, Teratai, Bakung, Kenanga, Anggrek, dan Melati. Orang tetua kami yang sudah beruban putih sampai janin yang masih ada dalam kandungan ibu, kami serahkan seluruh kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan Allah yang perkasa. Kami percaya jika Tuhan Allah di pihak kami, tidak ada satu kuasa dan kekuatan apapun di bawah kolong langit ini yang akan menyentuh kami dan persekutuan ini. Jemaat ini milik Tuhan Allah. Karena itu kami serahkan seanterunya. Sungguh-sungguh jemaat ini di dalam naungan kepak sayap Tuhan Allah yang penuh dengan kehangatan dan pelindungan itu. Sio Allah, sio Tuhan Allah, Bapa di surga, Bapa kirimkanlah bala tentara surgawi, malaikat Tuhan untuk menjaga jemaat ini. Bapa berperang menggantikan kami. Jika kuasa dunia ini ingin menghancurkan kehidupan kami, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, berperanglah menggantikan kami. Kami percaya ketika kami beriman, orang-orang yang akan ada di sekitar kami akan jatuh dan rebah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan seperti burung Raja Wali yang akan terbang tinggi, yang akan menceritakan kuasa dan kekuatan Allah dalam perjalanan kehidupan kami. Syukur Tuhan, jauhkan daripada kehidupan kami semua segala susah, celaka, mara bahaya, penyakitan, pencobaan, segala kuasa dunia, dosa dan kegelapan, rencana rancangan jahat manusia yang tidak mengenal Allah, yang ingin menghancurkan kehidupan umatmu sampai kepada bayang-bayang maut. Kami mohon demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus angkat, enyakan, putuskan, patahkan seluruh kuasa itu di bawah kaki salib Tuhan. Ya Bapa, jika ada kuasa dan roh pemecah belah, iri hati, dendam, yang sementara ini Tuhan Allah berkeliaran di tengah-tengah jemaat ini, yang menunjukkan kuasanya dalam rumah Tuhan ini. Nil, kami melihat wajah Allah, kami berseru memanggil namamu, ya Bapa pencipta langit dan bumi, Allah juru selamat kehidupan kami di dalam anakmu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bapa angkat, enyakan, putuskan, patahkan